warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM C0D024009. Di sini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap dalam melengkapi tugas mata kuliah pajak penghasilan, pemotongan, dan pemungutan. Kayak latar belakang dari presentasi kali ini yang pertama adalah pajak merupakan instrumen penting negara untuk pembangunan. Yang kedua, PPh pasal 21 adalah sumber utama karena langsung terkait penghasilan individu. Yang ketiga, pegawai tidak tetap memiliki mekanisme pemotongan yang berbeda dengan pegawai tetap. Dan yang terakhir yaitu regulasi terbaru, yakni PP atau Peraturan Perpajakan Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 198 Tahun 2023 dengan tarif efektif rata-rata TP. Rumusan masalahnya dalam presentasi ini yang pertama, apa itu pegawai tetap tetap? Yang kedua, bagaimana mekanisme pemotongan PPh pasal 21? Yang ketiga, apa perbedaan kelakuan pembayaran, baik itu harian, bulanan, ataupun itu tetap. Yang keempat, ada apa itu peraturan tentang TER. Oke, tujuan dari presentasi kali ini yang pertama untuk menjelaskan definisi pegawai tetap. Yang kedua, maaf, untuk menjelaskan definisi pegawai tidak tetap. Yang kedua, menjelaskan mekanisme dan perhitungan PPh pasal 21. Yang ketiga, memberikan gambaran perlakuan berdasarkan pola pembayaran. Dan yang terakhir, menyajikan analisis efektivitas aturan TER. Oke, untuk definisi pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap merupakan pegawai atau pekerja lepas dibayar saat bekerja. Contohnya, buruh harian, kontrak, ataupun musiman. Nah, pegawai tidak tetap ini tidak menerima gaji tetap bulanan, melainkan per durasi atau volume kerja. Kewajiban pemberi kerja. Yang pertama, pemotong, penyetor, dan pelapor PPh 21 wajib menerbitkan bukti potong bagi karyawan. Yang ketiga, kelalaian dikenakan sanksi administratif atau UU KUP. Nah, bagaimana sih mekanisme pemotongannya? Ini ada saya jabarkan contoh bagaimana mekanisme pemotongannya untuk harian atau pekerjaan, pendapatan di bawah dari itu 50.000 per harinya itu tidak dipotong pajak. Tapi jika penghasilannya di atas 150.000 sampai 2.500.000 itu dikenakan pajak 0,5% dikali bruto atau per harian. Dan di atas 2.500.000 dikenakan pajak 50% dikali bruto dikali tarif pasal 17. Oke, untuk yang mekanisme pengontrokannya bulanan, yang pertama ada bruto bulanan atau pendapatan bruto sebulan dikali dengan per bulanan sesuai dengan PTKP-nya. Yang kedua, akhir tahun dihitung ulang dengan tarif pasal 17. Lalu untuk penghasilan tidak tetap, seperti honor, bonus, lembur, itu tarif pasal 17 langsung. Nah, apa sih tarif pasal 17 UU PPh? Ya, yang pertama ada 5% untuk pendapatan di bawah atau sama dengan 60 juta per tahun. 15% untuk pendapatan 60 sampai 250 juta. 25% untuk pendapatan 250 sampai 500 juta. 30% pendapatan 500 juta sampai 5 miliar. Dan di atas dari 5 miliar itu dikenakan pajak sebesar 35%. Nah, bagaimana sih contoh perhitungannya? Yang pertama, untuk kasus pertama, upah harian sama dengan 1 juta. Jadi, untuk pemotongannya yakni 0,5% dikali dengan 1 juta, dapatnya itu 5.000. Ataupun kasus kedua, upah bulanan. Contohnya pendapatannya 7 juta, 7 juta per bulan. Jadi, pendapatan bruto yakni 7 juta dikali dengan 1,25%, dapatlah total 7.500. Kasus yang ketiga yakni upah harian dengan pendapatan 3 juta dikali. Jadi hasilnya 5% dikali dalam kurung 50% dikali 3 juta dapat hasilnya 75.000. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yang pertama, aturan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap berbeda dengan pegawai tetap. TER mempermudah administrasi pemotongan. Yang ketiga, penting bagi pemberi kerja dan pegawai untuk memahami aturan TER tersebut.
Dan yang terakhir, kepatuhan mendukung sistem perpajakan adil dan akuntabel. Nah, sekian dulu hasil presentasi dari saya. Saya harap materi yang telah saya jabarkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.